Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan uji beda nilai post-test di kelas kontrol dan eksperimen. Sebelum itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah manakah yang efektif secara signifikan antara media video dan media IR untuk meningkatkan hasil belajar biologi. Yang kedua, apakah adanya perbedaan yang signifikan antara nilai post-test media video dan IR? Yang ketiga, manakah yang berpengaruh secara signifikan media video dan IR untuk meningkatkan hasil belajar biologi? Nah, kita kembali ke SPSS. Sebelum melakukan uji beda, maka kita melakukan uji normalitas nilai post-test pada kelas kontrol dan eksperimen dengan menekan analyze, descriptive statistik, explore. Nah, di sini sudah ada tabel explore. Nilai post-test kontrol dan post-test eksperimen kita masukkan ke tabel dependent list dengan menekan anak panah. Oke, post-test eksperimen, plots. Untuk menguji normalitas, centang normality plots with a test. Continue. Optionnya oke. Plotsnya oke tadi ya, sudah ya. Lalu tekan oke. Nah, tunggu output keluar. Nah, di sini output dari tes normalitasnya sudah keluar. Karena data kita 30 di bawah dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Kalau data kita di atas 50, berarti menggunakan Kolmogorov. Nah, nilai post-test kontrol dan kelas eksperimen, nilai signifikannya sama-sama 0,118. Dapat diartikan 0,118 lebih kecil dari 0,05, yaitu data tidak normal. Jika data tidak normal, maka pengujian dilakukan menggunakan uji non-parametrik Human with Me. Nah, untuk melakukan uji Human with Me atau non-parametrik dengan menekan analyze, non-parametric test, kemudian legency dialog, pengujian Human with Me, variable view, kita beri kalimat hasil. Kemudian di sini kelas. Desimalnya kita rubah menjadi 0. Nah, pada tab di kelas valuesnya kita rubah di sini 1, labelnya post-test kontrol. Add. Lalu 2 yaitu post-test eksperimen. Add. Oke. Sudah ya. Kemudian ke data view. Sudah. Untuk mengopinya, ini data dari post-test kontrol kita kopikan, lalu pindahkan ke hasil. Nah, seperti itu. Kelasnya kita beri label 1. Satu. Nah, sudah. Kemudian post-test eksperimennya kita pindahkan ke hasil. Di sini. Di bawah dari nilai post-test kontrol. Di sini 2. Kita beri label 2. Kopikan,
lalu kebanyakan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian human with me, karena human with me yaitu adalah non parametric, maka analyze non parametric legacy to independent sample. Nah, yang dipilih adalah hasil masukkan ke tabel test variable list, kemudian kelas masukkan ke grouping variable. Sudah, define group, lalu ini klik 1, grup 1 1, grup 2 2, lalu continue. Optionnya deskriptif, centang, continue, tipe tesnya man with you. Oke. Nah, di sini sudah keluar output dari man with me. Di sini terdapat nilai sigma sebesar 0,331 yang dapat diartikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis adalah ditolak. Dapat diberi kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, apakah adanya perbedaan yang signifikan nilai post-test, media video, dan IR dalam pembelajaran video dalam pelajaran biologi? Jawabannya adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, tidak perlu diujikan N-gain karena tidak adanya perbedaan yang signifikan antara media video dan media IR. Nah, kita berandai seandainya sampel pada penelitian ini adalah terdistribusi secara normal pada saat uji normalitas, maka perlu melakukan independent test dengan pengujian uji sampel t-test. Maka menekan analyze, kemudian compromise, terus independent sample t-test. Kita reset dulu. Nah, di tabel ini hasil kita masukkan ke test variabel, kelas kita masukkan ke grouping variabel. Define group 1 kita menuliskan 1, grup 2 adalah 2. Continue lalu oke. Di sini sudah keluar output dari sampel t-test, yaitu nilai signifikan pada kelas post-test, kelas kontrol dan eksperimen sebesar 0,975, lebih besar dari 0,05, yang dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan antara post-test kontrol dan post-test eksperimen sehingga hipotesis ditolak. Nah, data ini tidak ada perbedaan karena memang nilai datanya itu adalah tidak normal. Nah, kita akan berandai. Seandainya data ini normal atau hipotesisnya diterima, maka perlu kita melakukan pengujian, yaitu pengujian N-gain. Untuk melakukan pengujian N-gain, sebelum itu rumus N-gain dapat dilihat di Google dengan rumus N-gain sama dengan skor post-test dikurang pre-test dibagi skor ideal sebesar 100 dikurang pre-test. Nah, untuk melakukan N-gain dengan menekan transform compute variable. Nah, di sini sudah saya riset terlebih dahulu. Target variabelnya eksperimen X underscore karena tidak boleh dispasi kurang kontrol. Nah, kemudian post-test eksperimen kita masukkan ke numeric expression lalu dikurang dengan post-test control. Lalu tekan OK. Di sini sudah ada tabel eksperimen dikurang kontrol.
Kemudian transform lagi, compute variable, kita reset terlebih dahulu. Lalu ideal underscore kurang kontrol. Nah, untuk menuliskan numeric expression, ideal itu adalah 100 dikurang dengan kontrol posttest. Baru oke. Di sini sudah keluar outputnya. Kemudian hasil eksperimen kurang kontrol dibagi dengan ideal kurang kontrol dengan cara transform, compute variable, kita reset terlebih dahulu. X ini kita tulis n-gain. X ini kita pindahkan numerik, dibagi tanda anak panah, ideal kontrol, kita masukkan numerik, lalu oke. Nah, outputnya sudah keluar n-gain. Jika n-gain ini kita akan jadikan persen, maka dengan cara dikalikan 100. Transform lagi, compute variable, ini kita beri persen. Nah, kita reset terlebih dahulu. N-gain persen. Nah, nilai n-gain masukkan ke numeric expression dikali 100, lalu oke. Output n-gain persennya sudah terlihat. Untuk mendeskripsikan nilai n-gain perlu ditekan analyze, lalu deskriptif statistik, deskriptif. Nah, di sini sudah ada tabel deskriptifnya, yaitu nilai n-gain dan nilai n-gain persen dimasukkan ke variabel n-gain, lalu n-gain persennya masukkan ke variabel, tekan oke. Nah, di sini sudah keluar output dari deskriptif, yaitu nilai meannya sebesar 0,1226. Maka jika ingin melihat kriterianya, kita bisa melihat dari ini, Google. Bentar. Nah, di sini nilai n-gain. Nah, nilai pembagian skor n-gain. Tadi skor n-gain itu sebesar 0,1226, 0,12. Maka 0,1226 lebih kecil dari 0,3, maka dapat dikategorikan adalah rendah. Nah, jika n-gain persennya, kita lihat output dari n-gain persennya, yaitu sebesar 12,255, maka dapat dilihat menggunakan penafsiran efektivitas n-gain, yaitu berupa tadi berapa ya? 12,255, 12,2. Berarti 12,255 lebih kecil dari 40, maka dapat dikategorikan tidak efektif dalam nilai post-test, eksperimen, dan kelas kontrol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.